kami tidak akan memberi ruang pada kota kosong, saudara-saudara sekalian. Kemenangan melalui kota kosong tidak berarti apa-apa. Tetapi perjuangan mendukung kader yang maju, walaupun itu belum berhasil, itu jauh lebih bermartabat. Bung Suyase walaupun belum berhasil, saya melihat tetap dalam kesehariannya dengan kepala tegak, tetap adalah kader terbaik Partai Golkar Kabupaten. Dikpol Partai Golkar Sugawa Kory sebut Wayan Suyase martabat kader sejati Golkar. DPD Partai Golkar Kabupaten Badung Sabtu 5 Juli 2025 menggelar pendidikan politik Dikpol bersama para kader Golkar se-Kabupaten Badung. Turut hadir Ketua DPD Golkar Provinsi Bali Inyoman Sugawa Kory, Ketua DPD Golkar Badung Wayan Suyase, jajaran fraksi Partai Golkar DPRD Badung, serta pimpinan Partai Beringin di kecamatan dan desa. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung Wayan Suyase menyampaikan rasa optimis atas kinerja partai yang terus mengalami penguatan meskipun belum berhasil dalam pilkada sebelumnya. Golkar di Badung tetap solid. Perolehan kursi DPRD meningkat dari 7 pada 2019 menjadi 11 pada 2024. Ini menunjukkan kerja kolektif dan semangat yang tidak surut. Apapun perbuatanmu, langkah politikmu, karmamu pasti akan pernah dialami. Itu yang terpenting ya. Jangan berkecil hati. Hormat semuanya. Hormat. Jujur, mohon maaf Bapak, habis pilkada baru kali ini dia dapat berbicara secara langsung di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, kader-kader terbaik Golkar. Masih semangat? Semangat? Baik. Golkar. WS Sapaan Populer Wayan Suyase mengajak seluruh kader Golkar untuk tetap menjaga soliditas dan optimisme, serta terus bergerak memperkuat posisi partai menuju kemenangan di masa depan. Ia meyakini pada saatnya nanti kemenangan akan diraih dengan gemilang. Kita menghargai juga kader-kader Golkar yang selama ini di Badung kami ajak berjuang, bersusah payah, betul-betul saya pun secara pribadi menyampaikan pada teman-teman saya bangga dan mengapresiasi ya, walaupun dalam perjuangan kita tidak berhasil, tapi kesolidan, solidaritas Partai Golkar melalui kader-kader terbaiknya, tentunya melalui pengurus desa dan kecamatan yang lain semua sudah berbuat semaksimal mungkin ya. Apresiasi tinggi, saya yakini tidak ada perjuangan yang tentunya tidak mendapatkan hasil. Mudah-mudahan diridhoi Desa Pramukawi, Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu kompak, bersahaja, terlepas dari politik, semua ada kepentingan. Tapi mari kita tepat kedepankan etika dan moral. Karena bagaimanapun segala sesuatu, apapun perbuatanmu, langkah politikmu, karmamu pasti akan pernah dialami. Itu yang terpenting ya. Jangan berkecil hati. Kami yakini sekali lagi perjuangan Partai Golkar sepanjang masih solid sampai seperti ini, yang yakini kita tidak akan pernah turun daripada kursi yang ada pada hari ini untuk Golkar. Sementara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Inyoman Sugawa Kory menegaskan pendidikan politik Dikpol memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia SDM partai yang unggul dan berintegritas. Sugawa menilai perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan karena itu Partai Golkar Badung harus senantiasa berpegang pada jati dirinya. Menurutnya keunggulan partai terletak pada kualitas SDM yang lebih baik dibandingkan partai lain, dan hal tersebut dapat dicapai melalui kegiatan seperti pendidikan politik. Soliditas, kualitasnya harus terus kita tingkatkan. Kualitas SDM, kita harus Partai Golkar terdepan, berpandangan, meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang utama. Ilmu pengetahuan
pengalaman, strade ini harus terus kita tingkatkan. Partai Golkar didirikan atas dasar ADART, peraturan organisasi yang harus kita tegakkan, yang harus kita hormati dan diperlakukan secara adil. Dan itulah yang akhirnya melahirkan komitmen. Jadi komitmen ini harus kita perteguh. Kesetiaan kita kepada Partai Golkar harus kita jaga, kita tingkatkan. Sanggup saudara-saudara menjaga komitmen untuk setia kepada Partai Golkar? Sanggup? Kemudian kita sanggup saudara menjaga soliditas lebih baik lagi untuk kejayaan Partai Golkar? Sugawa Kory secara tegas menyatakan Partai Golkar tidak akan memberikan ruang bagi skenario kotak kosong dalam pilkada. Menurutnya, partai memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi kaderisasi secara nyata. Jika terdapat kader yang telah siap maju, maka partai wajib memberikan dukungan penuh. Memberikan kesempatan kepada kader yang memiliki kapasitas dinilai jauh lebih bermartabat dibanding membiarkan kontestasi tanpa lawan politik. Dukungan terhadap kader dianggap sebagai bentuk komitmen menjaga marwah dan peran strategis partai dalam proses demokrasi. Dan ketika ada kader yang siap untuk maju, membela marwah, martabat, derajat partai, maka kita harus berikan dukungan yang sebaik-baiknya. Lantas, Sugawa Kory mencontohkan Wayan Suyase yang siap maju sebagai calon Bupati Badung pada pilkada lalu. Meskipun belum berhasil, Sugawa Kory menilai sikap dan semangat Suyase tetap menunjukkan martabat kader sejati Partai Golkar. Dan Pak Wayan Suyase mengatakan dari awal dia siap untuk tarung pilkada Kabupaten Badung sesulit apapun itu. Bung Suyase walaupun belum berhasil, saya melihat tetap dalam kesehariannya dengan kepala tegak tetap adalah kader terbaik Partai Golkar Kabupaten Badung. Sugawa Kory juga memberikan apresiasi atas capaian Golkar Badung yang berhasil meningkatkan perolehan kursi DPRD dari 7 menjadi 11 hasil pemilu 2024. Sugawa Kory pun berpesan agar ke-11 anggota DPRD Badung terpilih tersebut menjaga martabat dan tetap memperlakukan sesama kader dengan bijak. Menurutnya, keberhasilan mereka duduk sebagai anggota dewan tidak terlepas dari dukungan para kader lain yang turut berjuang. Bukan berarti harus memberikan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk tegur sapa yang baik, dalam arti dengan cara memperlakukan teman-teman yang mendukung ini dengan baik. Ini adalah sebuah tiang yang kokoh untuk kekuatan kita selanjutnya. Dikpol Partai Golkar juga menghadirkan 2 pembicara, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Badung, Dr. Andrus Inyoman Suwendi, dan Muammar Kadafi, Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Bali. Kabar Bali Hits mengabarkan.